Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data analisis kerawanan erosi menggunakan metode clustering dan pembobotan berbasis Google Earth Engine. Nah, teman-teman perlu tahu nih, metode clustering itu digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas kerawanan erosi. Nah, sedangkan untuk metode pembobotan berfungsi memberi nilai proporsi pada setiap faktor penyebab erosi sesuai dengan tingkat pengaruhnya. Nah, semua proses ini dijalankan di platform Google Earth Engine yang merupakan sebuah layanan cloud computing berbasis web yang memungkinkan kita mengolah dataset spasial dalam jumlah besar secara cepat dan efisien. Untuk analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang berbasis pada pengolahan data spasial. Untuk faktor-faktor penyebab erosi yang dianalisis meliputi curah hujan, tekstur tanah, kemiringan lereng, indeks vegetasi atau NDVI, dan tutupan lahan. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, teman-teman, untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menentukan wilayah penelitiannya. Pada percobaan kali ini, lokasi penelitiannya berada di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Nah, langsung saja yang pertama yaitu Map Center Object. Nah, Map Center Object ini berfungsi untuk memusatkan tampilan peta ke dalam wilayah Kecamatan Toba dengan tingkat zoom 10. Setelah itu, kita atur rentang waktu data yang digunakan, misalnya dari Januari hingga Desember pada tahun 2019. Nah, selanjutnya, kita mulai mengolah data faktor-faktor yang berpengaruh terhadap erosi. Untuk yang pertama, ada data curah hujan. Nah, data curah hujan ini diakses dari dataset OpenLandMap Precipitation Model. Selanjutnya, data curah hujan ini kita panggil lalu dijumlahkan untuk menghasilkan curah hujan tahunan. Selanjutnya, data curah hujan kita potong sesuai dengan batas wilayah Kecamatan Toba. Lalu kita tampilkan sebagai curah hujan tahunan pada layar peta. Selanjutnya kita klasifikasikan menjadi 5 kelas intensitas curah hujan dalam 5 meter per tahun yang merujuk pada penelitian Tri et al. Tahun 2024. Setelah itu kita potong hasil klasifikasinya sesuai dengan batas wilayah Kecamatan Toba. Dilanjutkan dengan menambahkan palet untuk klasifikasi, menyesuaikan dengan warna seperti yang ada di script, dan menampilkan parameter untuk hasil klasifikasinya. Selanjutnya itu menambahkan layar klasifikasi ke dalam peta. Nah, selanjutnya untuk memudahkan analisis kita bisa kita tambahkan legenda. Nah, untuk parameter yang kedua ada tekstur tanah yang diakses dari OpenLandMap Soil Texture Class pada kedalaman 0 meter. Nah, data ini kemudian kita potong sesuai dengan batas wilayah Kecamatan Toba dan kita klasifikasikan ulang tekstur tanah menjadi 5 kelas, mulai dari tanah kasar hingga sangat halus yang merujuk pada Permenhub RI nomor P32 Menhub 2 2009. Selanjutnya kita sesuaikan tampilan parameter untuk tekstur tanahnya. Dia tampilkan tekstur tanah yang diklasifikasikan ulang di layar peta, dan kita tambahkan legenda petanya juga. Nah, yang ketiga ada parameter kemiringan lereng. Parameter kemiringan lereng ini diakses dari dataset NASA SNPM Digital Elevation. Kemudian kita pilih datanya yang elevasi. Setelah itu datanya kita potong sesuai dengan batas wilayah Kecamatan Toba, dan kita hitung nilai kemiringan lereng yang diolah menjadi data nilai persen. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya menjadi peta kemiringan lereng dalam persen. Setelah itu kita klasifikasikan menjadi 5 kelas, mulai dari datar hingga sangat curam yang merujuk pada penelitian Huda et al. Pada tahun 2019. Lalu kita tampilkan parameter untuk klasifikasi kemiringan lerengnya.
pada layar peta, kemudian kita tambahkan legenda untuk memudahkan visualisasi dan analisis kita nantinya. Selanjutnya untuk parameter yang keempat ada indeks vegetasi atau INDVI. Datanya kita peroleh dari MODIS, kemudian kita pilih datanya sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan di awal, yaitu dari bulan Januari hingga Desember tahun 2019. Kemudian kita pilih datanya yang INDVI pertama. Setelah itu nilai INDVI dikalikan dengan faktor skala 0,0001 agar sesuai dengan rentang standar INDVI, yaitu -1 hingga 1. Selanjutnya kita potong data yang sudah kita pilih sesuai dengan batas wilayah Kecamatan Toba. Selanjutnya kita tampilkan pada layar peta dan kita klasifikasikan menjadi 5 kelas untuk menilai tingkat perlindungan vegetasi terhadap erosi yang merujuk pada Dirjen BPADes nomor P4 TZ 2013. Selanjutnya kita akan tampilkan klasifikasi INDVI pada layar peta dan kita tambahkan legendanya. Selanjutnya untuk parameter yang terakhir ada data tutupan lahan yang kita peroleh dari Copernicus Global Land Cover pada tahun 2019. Kemudian datanya kita pilih yang discrete classification. Selanjutnya data tersebut kita potong sesuai dengan batas wilayah Kecamatan Toba dan kita rename land cover. Setelah itu kita klasifikasikan menjadi jenis penggunaan lahan seperti hutan, perkebunan, padang rumput, pertanian, permukiman, dan tanah terbuka, diklasifikasikan ke dalam 5 kelas berbeda yang merujuk pada Permenhub RI nomor P32 Menhub 2 2009. Setelah itu kita tampilkan klasifikasi tutupan lahan pada layar peta dan kita tambahkan legenda petanya. Nah, setelah semua parameter terklasifikasi, kita klasifikasikan kerentanan erosi atau kerawanan erosinya dengan melakukan perhitungan bobot. Yang pertama itu melakukan normalisasi skor ke 0 hingga 1. Setelah itu hitung indeks erosi dengan pembobotan. Nah, setelah itu tahap pembobotannya dengan rincian kemiringan lereng dan INDVI diberi bobot 5/17, tekstur tanah 3/17, serta curah hujan dan tutupan lahan masing-masing 2/17. Nah, untuk menentukan jumlah interval nilai kelas digunakan rumus interval tingkat kelas. Nah, hasil dari hitungan indeks erosi ini adalah diperoleh nilai intervalnya itu sebesar 0,2. Dengan hasil pembobotan ini, masukkan indeks kerawanan erosi yang dipetakan dalam 5 kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi. Setelah itu, seluruh data spasial ini kemudian kita lakukan ulang untuk tahun-tahun berikutnya, untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023 hingga 2024 untuk periode tahun 2019 hingga 2024. Setelah ini dilakukan rata-rata sehingga hasil dari pengolahan data ini lebih representatif secara temporal. Nah, untuk itu setelah ini kita lakukan dulu visualisasi untuk kerawanan erosi dengan menambahkan legenda pada kerawanan erosi untuk memudahkan analisis kita. Setelah itu kita ekspor hasil pengolahan data kita ke dalam Google Drive. Nah, untuk melihat apakah hasil dari codingan kita ini sudah berjalan dengan benar dan tidak ada error, maka teman-teman perlu merunning hasil codingan kita. Nah, teman-teman tinggal klik aja running ini.
ternyata di sini ada yang error. Nah, teman-teman bisa lihat di mana yang error. Dan di sini yang error adalah di data curah hujan kita, yaitu di sini ada jarak. Selanjutnya kita running ulang. Nah, setelah teman-teman melihat di konsol ini sudah tidak ada tulisan merah seperti tadi, berarti hasil codingan kita itu sudah benar dan hasil yang kita inginkan sudah bisa kita download dan masuk ke dalam Google Drive. Dan akan kita lanjutkan untuk pengolahan data di QGIS untuk visualisasi petanya. Nah, teman-teman, setelah melakukan pengolahan data di Google Earth Engine, maka selanjutnya kita melakukan pengolahan data di software QGIS untuk melakukan validasi dan visualisasi dari peta kerawanan erosi. Nah, sebelumnya data yang sudah kita olah dari tahun 2019 hingga 2024 sudah dirata-ratakan. Nah, untuk validasi, langkah yang pertama yaitu tinggal teman-teman tampilkan aja peta kerawanan erosi atau data dari kerawanan erosinya, dan checklist juga data titik kejadian longsor. Kemudian teman-teman bisa klik point sampling tool. Dan untuk itu layer content sampling point-nya bisa teman-teman pilih yang longsor sesuai yang sudah kita checklist tadi. Dan untuk layer with fields-nya bisa teman-teman pilih yang kerentanan erosi rata-rata ini atau sesuai dengan nama file yang teman-teman kasih sebelumnya. Kemudian ini untuk file yang nantinya akan kita olah di Excel, teman-teman bisa kasih nama, kalau di sini saya bisa kasih nama validasi. Kemudian untuk tipe filenya di sini disimpan sebagai CSV, bisa teman-teman langsung simpan aja, dan setelah itu teman-teman udah bisa dapat data validasi yang sudah teman-teman olah dari data kerawanan erosi. Langsung aja dibuka di Excel. Ini merupakan data dari validasi kerawanan erosi yang sudah kita olah tadi. Langsung aja nih kita blok dan kita copy dan masukkan ke dalam Excel tabnya untuk kita lakukan perhitungan seberapa akurat peta atau model yang sudah kita olah sebelumnya. Langsung aja di sini kita copy dan kita pastikan di sini. Setelah itu kita lakukan perhitungan untuk mengetahui apakah model yang sudah kita lakukan itu sudah akurat dengan data titik kejadian longsor yang kita ambil dari survei lapangan. Nah, ternyata setelah diolah datanya itu menunjukkan akurasi 98,61%, yang menunjukkan bahwa model yang kita olah itu sudah memiliki akurasi yang tinggi atau sudah mendekati hasil nyata di lapangan. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan visualisasi dari peta kerawanan erosi. Melakukan visualisasi data ini, maka kita telah berhasil membuat peta zonasi kerawanan erosi berbasis penginderaan jauh dan SID menggunakan Google Earth Engine. Nah, semoga tutorial yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.